Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lydia Mentari dengan NIM 210405501038 dari kelas C, jurusan Pendidikan Khusus. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Anatomi, Fisiologi, dan Genetika. Bagi yang pertama yaitu konsep anatomi, fisiologi, dan genetika. 1. Genetika berasal dari bahasa Yunani yaitu ana dan tomi yang berarti memotong, menyayat, atau memisahkan. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan tubuh dan hubungan bagian-bagian satu sama lain. Jenis anatomi struktur tubuh yaitu 1. Anatomi makroskopik, 2. Anatomi mikroskopik, 3. Anatomi ultraskopik, dan 4. Anatomi radiologi. Anatomi tubuh manusia dibagi menjadi 1. Bidang sagital, 2. Bidang frontal, 3. Bidang transversal. 2. Fisiologi berasal dari kata visi atau fisis atau faal dan logo atau ilmu. Jadi fisiologi adalah ilmu yang mempelajari kerja tubuh dalam keadaan normal. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana organ-organ tubuh berfungsi atau bekerja. 3. Genetika adalah cabang biologi yang mempelajari sifat-sifat bakat atau ilmu mengenai sifat keturunan. Konsep dasar genetika yaitu genotip, fenotip, faktor dominan, dan faktor resesif. Tingkat struktur organisasi tubuh manusia yaitu sel, kemudian membentuk suatu jaringan, kemudian membentuk suatu organ, kemudian membentuk sistem organ, dan terakhir membentuk suatu organisme. Sistema pergerakan pada manusia. 1. Rangka adalah sekumpulan tulang-tulang yang saling berhubungan. 2. Sendi merupakan penghubung antar tulang. 3. Otot merupakan sebuah jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang-tulang. Yang berikutnya yaitu sistema pergerakan. Sistema pergerakan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tulang. Berdasarkan bentuk, tulang dibagi menjadi 5, yaitu tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, tulang tak beraturan, dan tulang sesamoid. Berdasarkan struktur, tulang dibagi menjadi 2, yaitu tulang keras dan tulang rawan. Yang kedua, otot. Otot dibagi menjadi 3, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Yang ketiga yaitu sendi. Komponen penunjang sendi terbagi atas 4, yaitu ligamen, kapsul sendi, cairan sinovial, dan tulang rawan hialin. Kemudian sendi pada manusia dibagi menjadi 3, yaitu sendi mati, sendi kaku, sendi gerak atau peluru, pelana, putar. Berikutnya yaitu sistema panca indera pada manusia. Terdapat 5 panca indera pada manusia, yaitu indera penglihatan atau mata, indera penciuman atau hidung, indera pengecap atau lidah, dan indera peraba atau kulit. Namun gangguan yang paling umum terjadi pada anak berkebutuhan khusus atau ABK yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, dan indera peraba. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 indera yang sering terjadi gangguan pada anak berkebutuhan khusus. Pertama, indera penglihatan atau mata. Bagian pelindung mata yaitu sklera merupakan bagian berwarna putih dan keras pada bola mata yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk bola mata
dan melindungi bagian penting di dalam mata seperti retina dan lensa mata. Bagian anatomi mata terbagi atas dua, yaitu bagian luar seperti kelopak mata dan alis, dan yang kedua yaitu bagian dalam seperti kornea, retina, dan pupil. Kemudian fisiologi mata, dan yang kemudian kelainan pada mata seperti miopia atau rabun jauh, yaitu kesulitan melihat jauh dengan jelas. Yang kedua yaitu indera pendengaran atau telinga. Bagian-bagian telinga yaitu terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Penyakit pada telinga, salah satunya yaitu otitis media, merupakan infeksi telinga bagian tengah. Kemudian berikutnya itu cara merawat telinga. Cara merawat telinga salah satunya yaitu menjaga kesehatan telinga dan menjaga telinga tetap kering. Yang ketiga yaitu indera peraba atau kulit. Definisi dan fungsi kulit yaitu kulit adalah organ terbesar pada tubuh manusia dan berfungsi untuk membungkus dan melindungi organ dalam tubuh. Yang kedua yaitu bagian-bagian kulit terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Berikutnya yaitu penyakit pada kulit, yaitu seperti bisul dan kudis. Kemudian yang terakhir yaitu cara merawat kulit. Salah satu cara merawat kulit yaitu membersihkan diri dengan rutin. Yang berikutnya yaitu sistem koordinasi. Sistem koordinasi adalah sistem dalam tubuh manusia yang bekerja untuk menerima rangsangan, mengolahnya, dan menanggapi rangsangan. Fungsi utama sistem koordinasi yaitu mengatur dan mengendalikan kerja sistem organ tubuh yang lain sehingga bekerja sesuai fungsinya. Sistem koordinasi dibagi menjadi 3, yaitu sistem syaraf yang terbagi atas sistem syaraf atau neuron, sistem syaraf pusat, dan sistem syaraf tepi. Kemudian yang kedua yaitu sistem syaraf pusat, terbagi atas 2, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang terakhir yaitu sistem syaraf tepi, terbagi atas 2, yaitu syaraf kardinal dan syaraf spinal. Berikutnya yaitu genetika manusia. 1. Pengertian genetika. Genetika adalah cabang biologi yang mempelajari pewaris sifat gen pada organisme maupun suborganisme. Yang kedua, istilah-istilah dalam ilmu genetika. Ada banyak istilah-istilah dalam ilmu genetika, namun di sini saya akan menjelaskan 2 di antaranya, yaitu kromosom adalah struktur dalam inti sel yang terdiri dari DNA yang terkait dengan histon dan protein lain. Yang kedua yaitu gen. Gen adalah unit pewarisan sifat bagi organisme hidup. Yang ketiga, konsep dasar genetika, dan saya sudah jelaskan di depan. Yang keempat, gen dan kromosom manusia. Pertama, gen terbagi atas dominan regulasi inisiasi transkripsi, inton, ekson, dan domain regulasi akhir transkripsi. Yang kedua yaitu kromosom dibagi menjadi kromosom tubuh atau otosom yang terdiri dari kromosom domain dan resesif serta kromosom seks atau gonosom yang terdiri dari kromosom X dan kromosom Y. Yang bagian 5 yaitu menurunkan jenis kelamin. Yang dimaksud di sini yaitu gonosom, yang merupakan kromosom yang bertanggung jawab dalam menentukan jenis kelamin. Nomor 6 yaitu gen resesif dan gen dominan. Gen yang bersifat dominan adalah gen yang biasanya lebih sering muncul pada tubuh seseorang dan diturunkan ke generasi mendatang. Sementara gen yang bersifat resesif
cenderung jarang muncul dan akan menghilang dalam beberapa generasi saja. Yang ketujuh yaitu pola pewarisan sifat pada manusia terkait kromosom tubuh atau autosom. Yang kedelapan yaitu kelainan dan penyakit menurun yang terpaut pada autosom, yaitu polidaktili, sindaktili, brakidaktili. 3 jenis penyakit keturunan ini menyerang jari kaki dan tangan. Polidaktili adalah kelainan yang ditandai dengan adanya kelebihan jari. Sindaktili adalah kelainan yang ditandai dengan adanya selaput antar jari sehingga jari saling berkaitan. Dan yang terakhir yaitu brakidaktili, yaitu kelainan yang ditandai dengan adanya bentuk jari-jari yang memiliki ukuran pendek. Demikian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.